Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Tema kita kali ini adalah tentang tersenyumlah. Sesuatu yang berharga akan segera kamu miliki. Oke, apakah itu? Kamu akan memiliki hal yang berharga ya? Apakah itu? Kita akan coba cek. Dan ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Sesuatu hal yang berharga apakah yang akan kamu miliki? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ya. Nah, yang di pertama di bottom of the deck, aku boleh ada the tower. The tower, ya. The tower. Ada Knight of Calicus, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi. Ini juga sama, Aries, Leo, Sagi. Taurus, Virgo, Capri. Oke. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, buat kamu yang lagi terkoneksi dengan ini, aku harap ya bisa mendengarkan sampai habis ya, biar tidak gagal paham dan biar ada kartu-kartu yang akan membuat kamu bahagia nantinya ya. Semoga aja apa yang terbaca di sini, aminkan yang baik-baiknya. Baik, ada the tower. Ini menggambarkan ya, ada burung yang bertengger di pohon dan ada burung yang pergi. Ini ada apa ya, kayak petir menyambar. Nah, arti kata ada kehancuran, intinya ada satu ketakutan dalam diri kamu, ada kekhawatiran bahwasanya hidup kamu itu mungkin selalu aja ada masalah dan selalu aja ada tantangan, hambatan ya. Dan kamu akan merasakan hal itu. Saat ini ataupun sebelumnya kamu merasakan hal itu. Intinya tidak ada hal yang bisa membuat semua ini berubah. Selalu aja ada masalah. Tetapi satu ekor burung ini pergi menjauh. Ada kata apa? Ada 10 hal yang berharga yang mungkin akan dia lakukan di sini untuk apa? Untuk melepaskan energi ini, menjauhi semua masalah ini, ya. Dan dia begitu memanfaatkan waktu dan yang ada, kesempatan yang ada. Nah, ini juga cukup luar biasa ya. Satu hal yang benar-benar berharga yang dia miliki adalah waktu. Waktu untuk dia membebaskan diri dari semua masalah ini. Ya, salah satunya mungkin dia mencoba untuk berpikir positif. Mindsetnya dia rubah. Kalau ada masalah ya dia lakukan bahwasanya ya udah masa bodoh aja. Dan masalah ini aku yakin akan bisa selesai gitu loh. Karena Tuhan pasti akan punya solusi. Nah, memintalah kepada Tuhan sehingga akhirnya seekor burung ini bisa melepaskan, bisa terbang. Tadinya dia takut untuk terbang, bisa nggak ya aku terbang? Arti kata dia bisa nggak ya keluar dari masalah ini? Ternyata bisa. Begitu juga kamu gitu loh. Saat kamu punya masalah, yakinlah bahwasanya kamu itu bisa keluar dari masalah itu. Karena kamu punya waktu yang berharga untuk kamu manfaatkan untuk menyelesaikannya, ya, untuk mencari solusinya. Jadi jangan fokus kepada masalah yang kamu hadapi. Karena the tower ini adalah kehancuran. Ya, contohnya misalnya ya, ada hubungan kamu yang benar-benar kayak udah lama nih kita bangun. Ibarat kata tower itu kan tinggi ya, tinggi sekali gitu ya. Tetapi pada akhirnya sudah tinggi kamu bangun the tower ini kandas, hancur gitu loh. Karena apa? Karena mungkin hanya sebuah petir atau masalah yang datang, tiba-tiba aja goyah gitu loh. Nah itu membuat kamu akhirnya merasa kayak ya nggak, pondasinya nggak kuat, terus masalah sepele aja kita bisa tumbang gitu ya, bisa terpisah.
Atau bisa bisa juga dikatakan, seseorang yang terkoneksi dengan kamu itu selalu membuat masalah, selalu dia yang selalu on off, atau dia yang ego, atau dia yang manipulatif, atau dia yang arogan, ya. Nah, dengan begitu akhirnya kamu kayaknya pengen bebas ya dari dia, tetapi sulit untuk melepaskan dia. Kenapa sulit? Mungkin ada cinta yang cukup besar, atau kamu yang sudah berkorban banyak buat dia. Sekarang jangan pikirkan korbannya gitu ya, pengorbanannya jangan. Sekarang pikirkan kebahagiaannya kamu. Kalau kamu terus bertahan dengan kondisi itu, maka ya bersiap-siaplah hati kamu hancur. Ya, namun saat kamu lari dari ini, maka kamu akan merasakan adanya suatu kebahagiaan. Ya, inilah suatu hal yang berharga. Kamu sudah bisa lepas mungkin dari orang-orang toksik ini. Oke, ini gambarannya. Ya, semoga ya. Nah, kita akan coba lihat di kartu pertama itu ada Knight of Calicas. Beberapa dari kamu kan udah memiliki satu apa ya, cup ya. Cup ini adalah suatu gambaran cinta, perasaan. Dan di sini kamu menaiki paus. Ikan ini adalah gambaran keberuntungan. Sebenarnya kami itu sudah beruntung menemukan sebuah cinta. Mungkin saja ya ada seseorang mungkin saat ini terkoneksi dengan kamu. Kamu ngerasa kayak dia ini bukan tipe aku gitu ya. Terus dia kayak orangnya biasa aja. Terus dia orangnya kayak nggak pekerjaannya ya begini aja. Apa kayak gajinya nggak banyak gitu loh. Tetapi sebenarnya dia punya cinta yang tulus kepada kamu. Nah disitulah dia itu berharga sebenarnya ya. Dan kamu harus bisa benar-benar kayak menjaganya. Ini yang terpenting. Karena jika tidak kamu berhati-hati menjaganya, dia akan lari. Ya, dia akan merasakan bahwasanya dia tidak dihargai oleh kamu, dia tidak kamu tidak mencintai dia ya, sehingga dia pengen pergi dari itu. Sama hal seperti ini. Mungkin saja ini dia. Ya, kamu adalah ancaman baginya. Jangan sampai seperti itu. Sekarang jagalah hubungan ini karena hubungan ini sudah ada sebenarnya. Ya, kalaupun nantinya ada perkelahian, ada konflik, itu biasa. Dalam hubungan cinta itu pasti selalu ada konflik. Ya, terkadang itu juga bumbu-bumbunya, apalagi dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itu banyak masalah, banyak masalahnya ya, tapi kalau kita benar-benar kayak positif menanggapinya, maka semuanya akan clear gitu loh. Kamu akan menemukan kebahagiaan. Seberat apapun cobaan yang kita terima, Tuhan tahu kita mampu untuk mengatasinya. Inilah yang terjadi. Sekarang ya mungkin saat kamu sudah menemukan seseorang yang kamu ya kalau kamu katakan ya dia baik sih. Cuman hanya saja terkadang bukan bukan tipe kamu gitu ya. Tapi dia baik, ya kamu harus jaga hubungan itu. Terkadang ya seseorang yang kita inginkan itu bukan yang terbaik. Tetapi seseorang yang kita butuhkan itulah yang terbaik. Oke? Nah, ini dia. Apalagi ada King of Wands. Nah, ini sebuah api, sebuah gairah. Gairah untuk apa? Untuk take action, melakukan segala sesuatunya. Ini kan banyak nih, ada hal-hal yang intinya udah jatuh terbengkalai gitu ya. Terus ada suatu hal yang memang sudah dimiliki orang lain, tapi itu dulunya hak kamu gitu. Ini sudah kayak dimiliki orang lain, udah dikuasai oleh orang lain. Nah, tetapi aku melihat kamu itu punya kesempatan, kamu punya kekuatan di sini untuk melakukan, untuk mengambil kembali apa yang kamu miliki itu menjadi milik kamu kembali. Kamu bisa. Misalnya nih, sebuah pekerjaan misalnya ya, sebuah pekerjaan yang sudah lama atau bisnis yang hilang dari diri kamu atau sudah hancur dari diri kamu ya, itu diakibatkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab atau pihak ketiga atau orang yang kamu percayai ternyata sudah menghancurkan kamu. Nah, sekarang saatnya kamu yang akan mengambil alih dari semua itu. Nah, waktunya kamu untuk mewujudkan karena itu adalah kesempatan yang berharga yang kamu miliki untuk bisa memperbaiki semuanya. Oke, ini aku lihat. Jadi seseorang ini mungkin nantinya, ini anggap kita manusia ya, anggap seseorang yang memiliki ini, dia akan lari karena melihat kekuatan yang kamu miliki. Ya, kekuatan yang inilah yang berharga buat kamu, sehingga kamu mampu untuk melakukan segala hal. Ya, dan apalagi di sini ada Nine of Wands. Banyak hal-hal yang membuat kamu kayak ngerasa tidak percaya. Kamu menemukan sebuah peluang, sebuah kesempatan, dan kamu itu memanfaatkan dengan baik. Apalagi di sini kamu juga memiliki guru spiritualitas gitu loh. Guru spiritual kamu yang akan selalu membimbing kamu. Terkadang kan kita tidak bisa membaca intuisi kita. Kita butuh bimbingan gitu ya dari guru gitu ya. Nah, di sini aku melihat guru ini adalah orang yang begitu berharga bagi kamu, yang banyak jasanya kepada kamu, yang selalu membimbing kamu ya. Dan itu membuat kamu kayak ngerasa
apa ya, sulit untuk, apa ya, menemukan guru seperti ini, dan kamu selalu menjaga hubungan ini, ya. Jadi jika kamu merasa ada hubungan yang perlu dijaga, ya dijaga, oke. Apalagi, ada Seven of Kalikes. Di Seven of Kalikes ini adalah gambaran di mana kamu itu memiliki banyak pilihan, entah itu pekerjaan, entah itu, pasangan ya, orang-orang yang mulai mendekat ke kamu ya. Kamu harus benar-benar memilih satu di antara mereka yang terbaik. Caranya bagaimana? Karena ini begitu berharga ya bagi kamu ya. Seseorang yang berharga itu datang, tetapi dengan banyak pilihan nih. Kamu sulit kadang, si A begini, si B begini, si C begitu gitu ya. Nah, intuisi kamu akan merasakan mana yang terbaik. Nah, jika kamu tidak bisa memilih karena ada intuisi kamu yang tidak bisa kamu baca, maka kamu di sini butuh butuh support dari seorang guru atau butuh, masukan dari seorang guru gitu ya, atau dari misalnya dari tarot reader ya. Nah, itu coba kamu pahami, kamu dengar dengan baik ya, karena itu adalah suatu hal yang berharga yang akan kamu dapatkan nantinya agar bisa memilih ya seseorang yang terbaik menurut kamu. Oke? Inilah dia. Kamu akan akhirnya akan bisa memilih satu di antara mereka yang banyak gitu ya. Oke. Itu adalah satu hal yang berharga ya yang akan kamu miliki. Apalagi di sini ada The High Priestess. Kamu benar-benar menjadi seseorang ya, mungkin jika kamu wanita itu kamu akan menjadi orang ya, kalau apa sih, kalau dalam agama Islam ustazah ya. Mungkin ustadz gitu ya. Intinya orang yang lebih spiritual lah gitu. Orang yang mungkin dipercaya, dipercaya itu bukan percaya karena Tuhan ya. Maksud itu dipercaya kepintaran, kecerdasannya yang bisa membimbing, menuntun ya di sini. Jadi kamu itu akan memiliki jiwa seperti ini juga. Oke. Nah, lanjut di sini ada Eight of Pentacles. Nah, di sini aku melihat kamu itu akan menjadi seseorang yang tekun. Kamu akan benar-benar kayak pekerja keras di sini. Sehingga akan kamu hasilkan lah. Hal dari pekerja keras kamu ini, kamu akan menghasilkan sesuatu hal yang berharga. Contohnya mungkin kesuksesan, kebahagiaan ya. Kamu akhirnya akan dengan mudah mendapatkan apa yang kamu harapkan. Contoh misalnya aku akan mendapatkan uang untuk nabung, untuk beli ini, beli itu. Kamu akan mudah mendapatkan karena kamu tekun, kamu rajin ya. Kamu adalah orang yang benar-benar bisa menghargai suatu pekerjaan. Kamu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada ya. Inilah kamu. Kita akan coba lihat dari kartu oracle ya. Apa yang akan terbaca? Oke, baik. Kita ambil 3 kartu. Jika kamu ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Lagi-lagi di sini ada invite your fear to tea. Kamu akan bertemu nih dengan seseorang. Ini adalah pertemuan yang begitu sangat berharga bagi kamu ya. Pertemuan ini nantinya akan bisa membuat kamu merubah pikiran kamu atau berkomitmen dengan dia nantinya ya. Mungkin pertemuan ini terjadi mungkin dalam waktu dekat atau sebentar lagi ya. Semoga aja sesuai dengan yang kamu harapkan. Ternyata di sini pertemuan ini membahas tentang cinta antara kamu dengan dia. Ada tell the truth, mengatakan yang sejujurnya, mengatakan yang sebenarnya. Ya, seseorang mungkin nantinya akan bertemu dengan kamu untuk apa? Mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Dia menyukai kamu, dia mencintai kamu, ya. Dia pengen memiliki kamu, ya. Nah, di sini mungkin aja kamu akan melihat kesempatan itu. Oh, ini kesempatan, ini peluang, ya. Ini suatu hal yang berharga bagi kamu. Karena jarang-jarang nih. Karena orang ini juga adalah orang yang kamu manifestkan juga. Ternyata dia juga mencintai kamu. Apalagi kalau di sini dia yang laki-laki, ya terpaksa dia yang duluan, dia datang ke kamu, "Aku pengen ngobrol nih sama kamu, aku ingin mengatakan sesuatu nih sama kamu," ya. Ternyata yang ingin dikatakannya adalah apa? Ya cinta yang dia rasakan, oke? Nah, reconsider your commitment. Nah, di sini mungkin kamu diminta untuk berkomitmen iya atau enggak. Kalau iya katakan iya, kalau enggak ya katakan enggak. Intinya apa, kayak ya jangan ada keraguan. Jika kamu melihat seseorang ini memang memang tulus, karena di sini kan banyak pilihan nih buat kamu. Ternyata ada seseorang yang ingin secara gentleman datang kepada kamu, dia mengatakan segala sesuatunya. Mungkin dari hasil pembicaraan kamu antara kamu dengan dia, itu terbentuklah suatu pemahaman gitu ya. Pemahaman itu dia menerima kamu apa adanya, kekurangan kamu karena kamu ceritakan, "Aku kekurangannya ini loh, aku kekurangannya itu loh, kau bisa terima aku nggak?" Gitu ya. Ternyata dia bisa terima. Nah, disitulah akhirnya kamu akan berkomitmen dengan dia. Yes atau or no ya. Ini ada be mindful with your money, honey.
Nah, jika beberapa dari kamu yang punya masalah tentang uang, ya mungkin ini ada hal yang berharga harus kamu lakukan, yaitu menabung. Kamu jangan foya-foya, kamu jangan boros, karena nantinya akan ada hal-hal yang tidak terduga yang akan datang kepada kamu. Misalnya, oh tiba-tiba aja nih sepeda motor aku atau mobil aku itu oh mau ganti oli atau mungkin ganti inilah, ganti itulah. Nah, jadi kamu butuh hal-hal yang tidak terduga itu harus kamu memang siapkan di sini. Oke, ini buat teman-temanku, eee, sesuatu yang berharga yang akan kamu miliki, semoga aja ya. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat teman-temanku, jika tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan buat kamu dan, ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu, semoga bisa memotivasi kamu menjadi seseorang yang mungkin lebih baik, karena segala sesuatu itu selalu berharga buat kita. Yang ada di depan mata kita pun itu juga berharga, waktu juga berharga, teman juga berharga, semuanya berharga. Sehingga akhirnya kita bisa memahami yang berharga itu seperti apa. Semoga semoga bisa kita miliki selalu ya. Oke, buat teman-temanku sampai ketemu lagi. Dadah.